Selamat malam Pak Bagir. Selamat malam. Pak Terima kasih sudah hadir di sini. Saya yang terima kasih. Pak Bagir. Tadi udah melihat Pak ya video dari VT-VT kita dan tadi siang juga Pak Bagir sudah jadi saksi ahli di PT UN. Itu bagaimana Pak dalam kasus di DPD? Iya, sebagai saksi ahli pendekatannya adalah pendekatan normatif dan teoritis saja. Kita tidak memasuki faktanya. Oh gitu, nggak masuk fakta Pak ya? Tidak. Jadi Bapak melihatnya sebenarnya bagaimana nih? Karena kami lihat bahwa ternyata Mahkamah Agung udah memutuskan bahwa ini seperti ini. Artinya nggak bisa berlaku 2,5 tahun itu dan sebagainya. Tiba-tiba besoknya langsung dilantik. Ini gimana Pak? Ya. Barangkali ada satu sebelum masuk ke sana, ada fenomena yang rada khas kita gitu ya. Bagaimana pimpinan-pimpinan lembaga negara itu, lembaga negara tentu itu masa jabatannya dibagi-bagi gitu ya. Separuh-separuh, bahkan ada yang setahun diganti gitu. Sedangkan tradisi di tempat lain masa jabatan sesama dengan masa jabatan dari keanggotaan lembaga itu gitu. Dan kita juga tidak semuanya, misalnya DPR, MPR, Mahkamah Agung kan tetap sesuai dengan itu. Nah jadi sesuatu hal yang perlu dipikirkan kembali begitu. Emang sebenarnya Pak, apakah bisa di tengah setahun, 2,5 tahun atau bagaimana gitu sebenarnya? Ya, kalau saya berpendapat begini, ada tradisi kalau itu lembaga politik macam Badan Perwakilan itu, pimpinan lembaga itu diberikan kepada kekuatan politik mayoritas untuk menghormati mereka. Gitu. Yang kedua, sifat pertanggungjawaban pimpinan itu kan harus mencerminkan keseluruhan dari masa keanggotaan itu, tidak boleh bagi-bagi. Jadi sesuai sama masa keanggotanya gitu ya? Iya. Mestinya seperti itu gitu ya. Harus ada kesatuan. Kalau dibagi-bagi, siapa sebetulnya bertanggung jawab pada ujungnya nanti gitu ya. Jadi itu saya termasuk yang menganjurkan janganlah dibagi-bagi seperti itu gitu ya. Nah, satu sisi Pak, Mahkamah Agung juga memutuskan seperti itu. Tapi kenapa beberapa hari besoknya langsung juga beberapa hari langsung menghapus juga gitu, melantik juga gitu. Ya itu yang menjadi anomali itu ya. Ada semacam keganjilan. Satu pihak Mahkamah Agung sendiri memutuskan tata tertib yang 2,5 tahun itu bertentangan dengan undang-undang. Berarti masa jabatan ketua itu mestinya sama dengan masa jabatan keanggotaan DPD. Tapi di pihak lain mereka melantik pimpinan baru DPD yang bukan melantik lah, memandu, mengucapkan sumpah pimpinan DPD baru yang dilaksanakan untuk tata tertib yang 2,5 tahun itu. Jadi ini kan artinya dengan memandu, sekali lagi bukan melantik lah, dengan memandu itu berarti secara secara hukum atau secara sadar atau tidak sadar mengakui bahwa mereka sendiri mengubah putusan Mahkamah Agung yang sudah meniadakan 2,5 tahun itu. Ini kan satu yang tidak semestinya terjadi. Pak, ini kan jadi ada dua sebenarnya, dan dua-dua jadi bermasalah. DPD-nya tidak mematuhi hukum yang dibikin oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri pun tidak mematuhi juga terhadap putusannya sendiri. Persis, gitu ya. Jadi DPD itu beranggapan bahwa pertama dengan dinyatakan tidak sah tata tertib nomor 116 itu, mereka membuat tata tertib baru nomor 117. Berdasarkan nomor 117 itu mereka memilih, tapi dalam nomor 117 itu masih mencantumkan yang 2,5 tahun itu. Jadi kan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung gitu ya.
Nah, kemudian mereka membuat lagi tata tertib nomor 3 itu yang seolah-olah masa jabatan 5 tahun. 5 tahun. Tapi kan 5 tahun untuk jabatan pimpinan yang baru. Betul. Kan. Sedangkan mestinya pimpinan yang lama itu 5 tahun. Betul. Sehingga bahasa saya dengan putusan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah tata tertib itu, tidak ada kekosongan pimpinan DPD, karena pimpinan DPD akan berlangsung terus sampai 5 tahun. Okay. Sehingga mengapa harus pemilihan sedangkan tidak ada kekosongan. Nah, ini Pak, ini kan sepertinya lembaga tinggi negara mempertontonkan ketidakpatuhan hukum ini. Nanti bagaimana dengan masyarakat ya? Iya. Barangkali tidak sekali ini aja itu ya. Oh, sekali ini aja ya. Udah berkali-kali gitu ya. Berkali-kali. Nah, ini menyangkut hal-hal yang non hukum barangkali Pak Arya, termasuk bagaimana kita memperlakukan demokrasi. Tadi di PT Tun itu saya katakan dan itu berkali-kali di lingkungan kita di pers kita diskusi, saya selalu katakan janganlah melihat demokrasi itu sebagai satu fenomena kekuasaan saja. Betul. Tapi demokrasi itu harus merupakan fenomena peradaban. Saya selalu ingat kata-kata Pak Bagir bahwa yang namanya kekuasaan itu tidak boleh melebihi apa yang sudah diatur gitu. Ya, betul. Nah, karena itu salah satu peradaban demokrasi itu adalah tunduk pada hukum. Pada hukum itu. Ya. Karena itu tidak ada demokrasi tanpa prinsip negara hukum, gitu ya. Yang antara lain prinsipnya setiap orang tanpa melihat apa dia penguasa atau bukan harus tunduk pada hukum. Pada saat kita tidak mau tunduk pada hukum, ya kita mengundang satu kondisi yang bertentangan dengan demokrasi. Oke. Ini apa nggak mencoreng pemerintahan Pak Jokowi juga dengan kondisi seperti ini, Pak? Dapat saja seperti itu. Kalau orang melihat ini sebagai satu sistem kesatuan, maka itu orang akan melihat bagaimana ini tatanan demokrasi, tatanan negara hukum di Indonesia itu. Tapi juga kita dapat melihat bahwa dengan meskipun kita tidak tegas menganut pemisahan kekuasaan, tapi dengan paling tidak pembagian kekuasaan, kita dapat memilah bahwa ini unsur peristiwa bisa di luar unsur pemerintah, di luar unsur eksekutif. Tapi kan Pak, kan citra bahwa satu kesatuan sistem kan begitu. Harusnya kan Presiden bisa manggil saja kan? Betul. Bisa manggil Mahkamah Agung, manggil DPD-nya. Supaya tatanan tetap ada gitu. Saya sering mengatakan ini Pak Arya, bahwa presiden itu ada dua kualitas. Kualitas sebagai pimpinan pemerintahan, kualitas sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara dia adalah lambang dari keseluruhan negara. Dan di tangan beliau mempunyai tanggung jawab mempersatukan segala-galanya. Karena itu tidak salah kalau beliau kalau istilah memanggil terlalu keras, mengundang lah, gitu ya. Mengundang untuk membicarakan bersama bagaimana sebaiknya itu. Itu yang jadi ini, Pak. Kan kita tahu bahwa apapun dibilang orang akan mengatakan bahwa nilai penegakan hukum pada Presiden Jokowi gitu kan. Persis karena beliau sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi di negara kita. Nah, ini yang memang kadang-kadang Pak orang lupa, kapan saatnya di kepala pemerintahan, kapan saatnya di kepala negara gitu. Persis kita mencoba memilah-milah itu dari segi fungsi-fungsinya saja gitu ya. Ada fungsi yang berkaitan dengan kepala negara, ada fungsi pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dan politik. Ketika Presiden misalnya mengangkat Ketua Mahkamah Agung, menetapkan anggota DPR, itu beliau bertindak sebagai kepala negara.
di atas segalanya, gitu ya. Tapi ketika beliau mengangkat menteri, itu baru pemerintahan, apalagi mengangkat gubernur, itu sebagai fungsi pemerintahan beliau. Kadang-kadang fungsi ini yang kadang-kadang mungkin saya lupa bahwa dia punya fungsi kenegaraan, kepala negara. Nah, berbicara mengenai penegakan hukum, kita kan tahu saat ini begitu banyak gonjang-ganjing ini, Pak Bagir. Ya, ada demo lah, ada aksi lah, ada keraguan terhadap hukum yang dilakukan oleh pengadilan lah, kasus yang terakhir yang terbaru oleh Pak Ahok dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini kira-kira Pak Bagir melihat sebenarnya arah penegakan hukum kita kemana? Tapi Pak, sebelum kita lebih bahas jauh, kita akan yang satu ini. Baik pemirsa, kami kembali lagi bersama Pak Bagir. Pak Bagir, tadi kita bicara bahwa demokrasi, hukum dengan permasalahannya dan sebagainya, sekarang lagi kasus hukum yang memang mencuat, yaitu masalah kasus Pak Ahok. Apakah memang sesuatu yang luar biasa ketika pengadilan hakim memutuskan berbeda dengan tuntutan jaksa, lebih tinggi dan sebagainya? Itu biasa saja Pak. Tetapi kasus Pak Ahok itu dari sudut hukum ada dua aspek, yaitu kasus Pak Ahoknya sendiri dan ketentuan yang menjadi dasar mendakwa Pak Ahok, 156A itu. Betul. Jadi barangkali ada baiknya juga kalau kita membahas persoalan ini, kita pilah ketika kita mendiskusikan ketentuan pidana 156A itu dan kasus Pak Ahoknya sendiri, gitu ya. Nah, 156A itu kan dikatakan penistaan agama. Pertanyaannya adalah apakah rumusannya sudah memenuhi standar pemidanaan yang baik, sehingga artinya ada ukuran-ukuran, karena kaedah pidana itu kaedah yang sangat konservatif, dalam pengertian harus rambu-rambu harus jelas, rigid. Karena apa? Karena itu kan mencabut hak asasi orang, jadi harus berhati-hati. Nah, barangkali itu perlu dipelajari dengan baik, apakah rumusan itu sudah memadai apa tidak. Apalagi kalau orang mengaitkannya dengan latar belakang pasal itu yang masuk, karena salah satu prinsip dalam pasal itu bahwa jangan sampai penistaan agama itu menyebabkan orang menjadi tidak beragama. Jadi itu berkaitan dengan pada waktu itu berkaitan dengan kemungkinan propaganda anti agama. Tentu setelah sekian puluh tahun ada perkembangan pemikiran baru, tapi tetap tidak boleh menghilangkan prinsip pemidanaan yang harus jelas ukuran-ukurannya itu. Nah, itu satu. Nah, kasus Pak Ahok, pertanyaan hukumnya adalah apakah ucapan Pak Ahok memenuhi seluruh unsur pidana apa enggak, gitu ya. Nah, ketika itu dipertanyakan kembali pada 156A itu, apakah 156A itu memberi ukuran-ukuran yang pasti? Tidak, mengenai pengertian penistaan agama, dan ini menimbulkan hal-hal polemik seperti itu, sehingga pada waktu peradilan ada saksi-saksi yang meringankan, termasuk ahli, para ulama dan sebagainya, jadi luar biasa, gitu ya. Dan yang meyakini sebagai satu perbuatan penistaan agama. Nah, ini Pak, sekarang Pak Ahoknya mencabut, tidak banding. Ini jaksa harusnya bagaimana? Normalnya Pak? Sebetulnya apa itu? Kalau kita melihat putusan hakim, itu lebih berat dari tuntutan jaksa. Ketika Pak Ahok menerima putusan hakim, dari segi praktis, manfaat apa yang dicari oleh jaksa lagi, gitu ya. Karena kalau jaksa berpegang teguh kepada prinsip bahwa tuntutan dia benar, maka berarti Ahok mesti dipidana lebih ringan dibanding dengan yang sekarang ini. Tapi kan itu sudah diterima oleh Ahok, kecuali
kalau jaksa tidak hanya melihat pemidanaan Ahok, tapi ini ada satu prinsip-prinsip sangat mendasar yang perlu diperjuangkan. Dari sisi itu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak ada juga mengatakan bahwa ini mungkin ada usaha nanti memang nggak banding, tapi nanti di PK. Apakah memungkinkan? Bisa saja melakukan upaya hukum luar biasa PK, gitu. Tapi kan juga tidak ada kepastian di PK akan lebih ringan, akan sangat lebih berat, nggak mungkin. Hakim kan otonom, bisa saja. Bisa lebih berat. Bisa saja. PK mungkin kalau bisa saja. Ya. Tapi tradisi PK sebaiknya tidak lebih berat dari hukuman yang sudah ada. Tapi dalam beberapa kasus terjadi, zaman saya terjadi juga itu ya. Ya. Nah, jadi kalau tapi kemungkinan jaksa untuk banding harusnya nggak lagi dong ya? Iya, normalnya ya normal. Artinya dari segi manfaat praktisnya tidak ada lah. Gitu, ya. Nah, jadi kita lihat lagi Pak Bagir melihat bahwa sang kondisi ketika ada aksi mendorong pengadilan dari Pak Ahok, kemudian membuat masyarakat sebagian lagi mengatakan bahwa ini tekanan dari massa. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa sekarang setelah ini kita harus tekan lagi supaya Ahok lepas. Nah, ini kan ininya adu massa ini. Ini bagaimana kira-kira seharusnya? Lembaga peradilan harus kita beri tempat yang khusus dalam kita menjalankan demokrasi. Demonstrasi adalah hak dari warga negara. Dalam arti demokrasi yang damai. Betul. Kalau demokrasinya nggak ada, demonstrasi nggak damai, bukan demokrasi lagi. Dan itu pun bisa langsung diredam lah. Nah, jadi pengadilan itu harus dijaga kebebasannya. Dan perlu kita ketahui bahwa dari seluruh struktur kelembagaan negara itu menurut teori pengadilan itu yang terlemah itu. Karena itu perlu dijaga gitu, kebebasannya. Kalau dalam pelajaran itu dikatakan begini Pak Arya, eksekutif itu kuat karena dia mempunyai alat, semua perangkat lah, senjata punya untuk melaksanakan. DPR kuat karena dia punya senjata anggaran, dia kalau pengadilan kan nggak punya, bahkan misalnya eksekusi pidana itu kembali kepada eksekutif, jaksa. Karena itu harus dijaga. Nah, publik harus menjaga independensi ini. Nah, dan penjagaan itu sampai pada tingkat putusannya. Kita boleh berkeberatan terhadap putusannya, tapi dengan prinsip bahwa putusan hakim adalah putusan hakim, adalah yang mewujudkan hukum yang dalam arti yang konkret. Kita boleh tidak puas, tapi itulah dia gitu. Gitu. Dan tapi kan kita lihat juga bahwa ternyata di pengadilan Pak Ahok ini tidak ada yang decision opinion gitu loh. Artinya ketiga hakimnya bulat suaranya. Nah, ini yang saya belum membaca putusannya. Kalau selintas yang dimuat di media misalnya, ada juga pertimbangan meringankan Pak Ahok, yaitu beliau hormat, beliau kooperatif. Nah, tapi saya tidak tahu sejauh mana saksi-saksi yang meringankan dari ahli-ahli, para ulama itu dipertimbangkan juga, gitu ya. Sebab semestinya itu dipertimbangkan. Bisa saja dia tetap jatuh hukuman seperti itu, tapi karena ini datang dari para ahli-ahli, semestinya dipertimbangkan dengan bagus, gitu ya. Nah, ini Pak, di samping sisi itu dampaknya adalah memang sekarang ini ada juga ketidakpercayaan terhadap pengadilan gitu misalnya, ada. Tapi di sisi lain masyarakat yang lain juga mengatakan bahwa sekarang ternyata independen benar nih pengadilan. Nah, ini menjaganya nih gimana? Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Asal dengan argumen kan, boleh berbeda, sudah berbeda gitu ya. Nah, kembali lagi kepada kultur kita berdemokrasi, kultur kita tentang hukum.
Kalau kita semua sepakat putusan hakim harus dihormati, mestinya tidak ada lagi yang berbeda seperti itu. Kalaupun ada perbedaan itu, perbedaannya dalam kelaziman itu menjadi bahan diskusi seperti ini, menjadi bahan tulisan ilmiah, jadi tidak lagi menjadi bahan diskusi. Bahan tuntutan politik. Tidak ada lagi gitu ya. Nah ini Pak Bagir, tapi kan sebelum terjadi putusan itu ada putusan dari pemerintah untuk meminta pembubaran dari HTI, artinya ada organisasi yang dianggap radikal, dari konsekuensi juga dari proses-proses aksi pengadilan dan sebagainya ini. Nah ini kan membuat akhirnya apakah memang proses yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah benar mengenai hal itu? Pak, kita akan bahas setelah yang satu ini. Pemirsa, kami kembali lagi setelah yang satu. Pemirsa, kita kembali bersama Pak Bagir. Pak Bagir, tadi kan kita tahu bahwa akibat dari pertentangan yang ada di Selang ini, akhirnya muncullah adanya organisasi radikal, kan gitu. Ada HTI dan yang lain-lain gitu kan. Akhirnya kemarin diminta untuk dibubarkan. Nah ini gimana kira-kira Pak Bagir? Dalam setiap masyarakat ada saja kemungkinan ada kelompok yang mempunyai tingkah laku menyimpang. Tapi karena kita sudah sepakat bahwa kita negara hukum, bahwa kita berdemokrasi, maka kita harus meluruskan tingkah laku menyimpang berdasarkan aturan main hukum dan demokrasi itu. Misalnya ketika kita akan melarang sesuatu, kita sudah sepakat bahwa harus dilakukan oleh satu lembaga yang netral untuk menilai apakah itu sudah memenuhi syarat untuk ditindak apa tidak, dan itu pengadilan. Misalnya, jadi nggak bisa subjektifnya penguasa gitu ya? Mestinya tidak, gitu ya. Bahwa kita mengerti bahwa penguasa itu yang dengan aparat tahu persis tingkah laku menyimpang itu, jadi tetap prosedur harus dijalankan dengan baik. Betul. Nah ini yang, tadi juga kita dengar tuh bahwa Pak Presiden bilang bahwa ini akan kita gebuk. Nah ini gebuknya apakah gebuk gaya Pak Harto atau gebuk yang versi sekarang? Tentu kita setuju bahwa kita harus menganggap Pancasila sesuatu yang sudah selesai, artinya sudah milik kita bersama, gitu kan. Tapi kan kita harus, kalau kita sudah bicara tentang penindakan, itu kan sudah soal hukum. Karena itu harus ada ukuran-ukurannya yang kita anggap sudah melanggar Pancasila itu yang bagaimana gitu. Apakah kalau orang hanya ngomong bahwa saya lebih suka pada paham agama daripada Pancasila, apakah kalau orang sedang bicara seperti kalau orang hanya bicara seperti itu sudah harus kita gebuk ya. Itu satu. Yang kedua tentang istilah gebuk, saya sebetulnya agak tidak begitu gembira lah menggunakan istilah-istilah gitu ya, karena gebuk itu sendiri sudah melanggar hukum. Maka itu kita carilah bahasa yang lain. Kita boleh marah gitu tapi ini kita harus tetap dingin gitu ya. Saya kira begitu. Nah ini kan Pak, ada kekhawatiran nih Pak Bagir terhadap kelompok-kelompok anti Pancasila, anti NKRI. Sebenarnya menurut Pak Bagir, apakah memang kita sudah begitu kritisnya sampai harus begitu? Ya, sebagai orang awam, artinya yang tidak turut serta lagi di dalam perjalanan pengelolaan negara, saya kok merasa masih terlalu jauh lah dari kondisi yang sudah membahayakan seperti itu ya. Sebab begini, dalam pelajaran saya dalam hukum itu, kalau kita melihat satu ancaman seperti itu, ada bahasanya, saya gunakan bahasa Inggris nggak apa-apa ya, harus nampak the real and present danger. Jadi bahaya itu sudah depan mata loh gitu, sudah real, sudah ada gerakannya. Kalau baru ngomong apa-apa itu mesti tidak. Ketika dulu saya belajar hukum, satu ketika di masa-masa itu saya di sana belajar itu,
mahasiswa Amerika itu sangat anti pemerintah. Mengapa? Karena mereka anti perang Vietnam. Mereka antinya itu mendesak pemerintah agar janganlah, berhentilah kita tarik semuanya. Tetapi pada waktu itu masih berlaku aturan tentang wajib militer, draft. Satu ketika mereka aktivis mahasiswa berapa orang kumpul. Kalau kami dipaksa draft juga, wajib militer juga, nanti peluru pertama yang kasihkan kepada saya akan tembakkan pada presiden. Mereka terus diproses oleh pengadilan gitu ya, karena ini mengancam presiden kan. Oleh hakimnya ditanya, setelah kalian ngomong seperti itu, apa yang kalian kerjakan? Ya kami kembali ke asrama Pak, tidur katanya. Bubar aja kalian, kata hakim. Jadi dianggap itu bukanlah impresi lagi ya? Iya, impresi ancaman. Toh mereka tidak mempunyai follow up apa-apa, cuma mulut aja mahasiswa bersemangat. Seperti juga Pak Arya waktu jadi aktivis mahasiswa. Jadi ini Pak ya. Nah, sebenarnya Pak, apakah sebenarnya ini masalah radikalisme ini masalah ideologi atau ada masalah lain yang lebih potensial sebenarnya atau vital? Sebetulnya orang menjadi radikal itu tentu saja ada unsur-unsur ideologi. Tapi tidak semua orang menjadi radikal karena tuntutan ideologi. Merasa terlalu terpinggirkan gitu ya. Merasa tidak mempunyai kesempatan. Merasa terlalu miskin misalnya, mereka anggap ajakan-ajakan radikalisme itu jadi satu kebenaran, satu kesempatan, mudah-mudahan ini jalan memperbaiki diri. Karena itu dalam berbagai diskusi saya katakan, apakah tidak mungkin cara kita mengurangi atau meniadakan radikalisme itu juga melihat aspek-aspek itu, jangan hanya aspek ideologi saja, aspek ekonomi aspek ekonomi misalnya. Kita tahu bahwa mengapa demokrasi itu meskipun tidak sempurna tapi dianggap yang terbaik, yang tidak sempurna terbaik, karena salah satu ajaran demokrasi itu adalah membangun satu sikap moderat. Moderat. Dan sikap moderat itu adalah sikap yang sangat manusiawi. Nah, orang akan moderat karena bermacam-macam hal gitu. Antara lain kalau dia merasa tentram, merasa aman, merasa sejahtera. Kita membangun masyarakat moderat melalui itu. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah terjadi moderat itu dan dalam demokrasi bila masyarakat sejahtera gitu. Masyarakat sejahtera, masyarakat merasa terlindungi dengan baik, sehingga dia tidak mengapain radikal gitu ya? Untuk mengapain radikal, malah kita bisa jadi rugi, kita jadi radikal gitu ya. Jadi Pak, ini kan sebenarnya sama seperti kayak di Tunisia ketika ada Arab Spring dulu ya. Nah itu kan sebenarnya karena ada masalah kemiskinan sebenarnya yang makanya terjadi seperti itu. Betul. Ya bisa juga terjadi karena penindasan terlalu keras, bisa juga ya. Tapi dalam masyarakat demokratis itu selalu ada kelompok-kelompok radikal, misalnya anti-establishment apa-apa, karena mereka merasa kok kita nggak ada peluang, gitu kan, begitu. Ya banyak sebab. Ya sebenarnya kalau pemerintah hanya pede bahwa mereka bukan sejahtera dan aman dan makmur, sebenarnya nggak perlu khawatir dengan radikalisme ini. Pemerintah kuat ya. Misalnya saya selalu katakan, misalnya di pelajaran saya itu begini, dulu pernah satu ketika orang khawatir dengan otonomi yang kuat, karena takut otonomi jadi federal, jadi pecah gitu ya. Saya bilang memang ini kita mau diam aja kalau dia berbuat begitu gitu. Kita punya tentara yang kuat, kita punya polisi yang kuat gitu. Mengapa kita ketakutan aja? Ya sudah, kalau otonomi memang harus otonomi, kita berikan aja sebagaimana semestinya, seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita ini menakut-nakuti diri kita sendiri gitu. Jangan-jangan kita membuat hantu kita ya. Bisa juga gitu ya. Bisa saja mereka mengatakan Pak Bagi dengan Pak Arya nggak tahu persis ya, tapi perlu kita ingatkan janganlah melebih-lebihkan sesuatu sehingga mengurangi bahwa keyakinan bahwa kita mampu mengatasi itu gitu ya. Jangan-jangan ini Pak Bagir bahwa ini adalah ada yang makar lah, ada yang beginilah dan sebagainya gitu.
itu ya lagi-lagi ajaran demokrasi tidak boleh bertolak dari serba prasangka. Demokrasi itu harus bertolak dari saling mempercaya gitu ya. Saling percaya. Karena itu demokrasi yang baik, persoalan harus diletakkan di meja bersama agar itu bisa dibicarakan bersama. Ketika Anda mulai persoalan tertentu di bawah meja itu menimbulkan persoalan. Nah, Pak Bagir, bahwa ini Pak Bagir melihat bahwa ketidakpercayaan terhadap peradilan mulai dibangun juga gitu ya terhadap pemerintah dengan kondisi seperti ini. Sebenarnya apakah Pak Bagir melihat ada sisi lain atau ada lembaga lain yang bisa dipercaya oleh masyarakat? Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini, Pak Bagir. Pemirsa, kami kembali lagi setelah yang satu ini. Kami kembali lagi bersama Pak Bagir. Pak Bagir, tadi kita lihat bahwa ini kondisi masyarakat nggak percaya dengan kondisi yang saat ini ada semua, sehingga sebenarnya ada harusnya sebuah solusi lembaga lain yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Pak Bagir melihatnya lembaga apa yang bisa membantu itu? Saya sering dengan teman-teman pers itu kalau kita diskusikan, saya selalu katakan ada 3 sebetulnya peranata sosial yang di depan masyarakat masih dipercaya penuh gitu ya. Yaitu pertama LSM. LSM, tentu LSM yang mempunyai yang kredibel itu, dan kita percaya itu banyak ada. Kedua kampus, ketiga pers, saya katakan. Nah, karena itu saya berharap 3 lembaga sosial atau peranata sosial ini harus dalam suasana orang seperti tidak punya jalan untuk keluar persoalan itu, lembaga ini menjadi penunjuk jalan, ya, menjadi pembimbing. Khusus pada pers, karena saya pernah dengan anda. Kok bisa Bapak Harto mau jadi anggota Dewan Pers? Malah jadi ketua Dewan Pers 2 periode loh. Kok bisa tertarik, Pak? Karena kalian suruh aja. Kalian suruh aja dan belajar gitu. Setengah mati belajar untuk mengerti itu. Jadi karena itu sering saya katakan khusus pers, jangan sekali-kali pers menjadi bagian dari masalah. Tapi pers harus menjadi bagian dari menyelesaikan masalah itu. Ya tentu ini mudah diomongkan, gak gampang dilaksanakan. Tapi kita harus punya kesadaran itu ya. Di tengah-tengah orang galau, kemana kami harus bertanya, kemana kami harus mempunyai ini. Barangkali 3 lembaga ini perlu diperhatikan. Karena itu saya lanjutkan sedikit. Karena itu saya sudah seringkali mengatakan agar teman-teman pers juga turun ke kampus untuk berdiskusi dengan teman-teman di kampus ya, untuk membangun tatanan demokrasi yang baik dan sebagainya. Nah, itu menarik Pak Bagir. Tapi sisi lain, ini dengan kencangnya sosmed dan sebagainya, wah ini berita kan simpang siur, hoax, nggak tahu lagi yang mana, yang benar yang mana, fake news yang mana. Sosmed sebagai gejala teknologi dan ilmu komunikasi, ilmu informasi sulit dibendung, itu harus diakui, dan merupakan gejala dunia gitu ya, hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi kita harus percaya masyarakat itu punya akal sehat. Pertanyaannya, mengapa orang percaya pada gosip? Sekarang lebih tertarik pada gosip, karena orang tidak menemukan kebenaran di tempat lain. Karena itu saya katakan kepada teman-teman pers, bagaimana cara kita melawan sosmed yang seperti itu, yang hoax semacam itu hanya bisa dilawan kalau pers profesional itu betul-betul menjalankan prinsip profesionalismenya dengan baik, sehingga publik percaya. Sebab unsur kita adalah membangun kepercayaan publik. Kalau publik percaya kepada pers profesional, sosmed itu yang hoax-hoax itu nggak akan laku gitu ya. Nah ini Pak, Bapak kan udah keluar dari Dewan Pers. Bapak melihat kebebasan pers saat ini bagaimana, Pak? Saya sering mengatakan Pak Arya bahwa yang pertama sekali menikmati reformasi itu ya pers gitu ya. Pers, karena kebebasan itu.
Tapi seperti pesan almarhum Bung Hatta selalu agar kebebasan itu disertai tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab maka kebebasan itu akan menuju anarki, kata beliau gitu. Nah, tanggung jawab itu adalah kita tahu batas gitu ya. Tidak ada kebebasan tanpa batas. Sebab kalau semua pihak mengatakan kebebasan, maka batas kebebasan itu adalah berperang satu sama lain. Kebebasan itu hilang sendiri. Itu satu yang perlu pengertian tanggung jawab itu ya, membatasi diri. Kedua, orientasi gitu. Sebetulnya kebebasan itu akan kita pakai untuk apa? Gitu ya. Dalam konteks negara Republik Indonesia, pers yang bebas, saya selalu mengatakan mestinya berorientasi pada bagaimana kita mencapai tujuan negara ini sebaik-baiknya, dalam bidang politik apa, dalam bidang sosial ekonomi apa, bidang hukum apa. Mestinya basis kerja kita di situ. Oke Pak, nah ini Bapak kemarin dapat lifetime achievement dari iNews. Ini kira-kira Pak bagaimana Bapak melihatnya dari sisi, karena kami melihat Pak dari kita redaksi lihat bahwa Bapak konsisten di pengadilan, di hukum, kemudian masuk ke pers, kita melihat bahwa Bapak menjaga kami betul dan menjaga masyarakat. Sehingga kita pers pun jadinya sangat berhati-hati dan betul-betul dalam koridor yang memang ditetapkan undang-undang itu. Seperti sambutan pendek saya malam itu di depan Pak Arya dan Pak Hari, saya katakan ini penghargaan ini mempunyai dua aspek. Pertama, terima kasih karena menghargai pekerjaan saya masa lalu. Tapi sekaligus mengandung tantangan ini Tantangannya, bisakah kita menjamin di masa depan setiap kita, bukan hanya saya, bahwa seperti saya katakan hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Artinya kita harus bekerja keras gitu ya. Dalam tatanan kehidupan ini tidak boleh kita mari kita hentikanlah untuk saling menyalahkan. Mari kita cari platform untuk bekerja bersama-sama untuk capai tujuan itu secepatnya. Terima kasih Pak Bagir. Ini sudah Bapak sudah menunaikan tugasnya di apa namanya, Dewan Pers, di pengadilan dan sebagainya. Di kampus Pak kembali. Kami sih berharap Bapak tetap sehat dan di kampus juga bisa memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Tapi seperti Bapak katakan tadi bahwa ada 3 lembaga yang sangat dipercaya, LSM, perguruan tinggi dan pers. Dan Bapak kembali lagi ke perguruan tinggi. Insyaallah. Semoga Pak kita ketemu lagi nanti dalam melihat kondisi bangsa. Baik. Pemirsa, terima kasih. Tadi kita sudah 1 jam bersama Pak Bagir Manan. Semoga ini bisa memberikan sebuah inspirasi kita juga melihat kondisi yang ada saat ini dan bisa membuat